Pusing, pusing, gila. Dunia maya disibukin oleh ujaran kebencian. Woi, lu pada gila ya? Setiap buka berita, tolak Grip lah, tolak Hercules lah. Dan yang gak habis gue pikir, hampir semua media angkat berita masalah isu ijazah Pak Jokowi. Gak ada isu yang lebih penting apa? Hah? Sadar woi, sadar. Udah tahu si Roy Suryo udah maling panci. Maling panci lu pada dengerin. Dan media TV, media sosmed sibuk ngurusin masalah ini. Gak penting woi. Kita ini sudah dihipnotis oleh berita-berita yang gak penting. Sampai lupa fokus bergandengan tangan untuk pemerintah menuju Indonesia emas. Ingat, pengguna media sosial terbanyak adalah Indonesia. Dan propaganda-propaganda asing berhasil masuk dan berhasil membuat rakyat jalan di tempat. Karena termakan isu-isu nggak penting. Nah, tugas BIN atau Badan Intelijen Negara kemana? Hei, kemana? Keminfo kemana? Backup dong pemerintah Presiden Prabowo dan Gibran. Dan untuk para aktivis 98, bergandengan tangan dong. Tanggung jawab dengan apa yang kalian sudah perjuangkan. Bukan saling mengaku aktivis 98 reformasi Indonesia. Apakah kita lebih baik setelah Orba atau setelah reformasi? Nih, gue contohin di zaman Orba dan di zaman sekarang. Apa fungsi stomata? Tempat pertukaran antara oksigen dan karbohidrat yang terjadi di daun. 100. Soal matematika. Panjang sisi sejajar sebuah trapesium 29 cm dan 33 cm. Jika tinggi trapesium 40 cm, berapakah luasnya? 1240. 100. 4 kali 8. Pas, Pak. 3 kali 7. 24. Salah. 32. Salah. Dan hitung korupsi di zaman Orba dan di zaman sekarang, mana yang lebih banyak? Pikir, berapa banyak pelanggaran HAM dan korban di waktu itu. Ini fakta dari nyawa yang tidak bersalah, dan sekarang kalian sok jadi pahlawan. Jadi mari waktunya sekarang sadar, sadar, sadar wahai rakyat Indonesia. Dunia sekarang tidak baik-baik saja dan perang mana-mana. Terus lo pikir kalau Indonesia perang, itu anggota dewan atau para pejabat mau ikutan perang? Hah? Kagak woi. Kita rakyat bersama TNI Polri yang akan berperang untuk menjaga bangsa ini. Jadi mari kita fokus, beri kepercayaan kepada Presiden Prabowo dan Mas Gibran. Contoh nih ya, gue jelasin dengan singkat, padat, dan jelas tentang program Danantara. Itu program mau menyelamatkan anak-anak perusahaan BUMN yang pastinya banyak hampir bangkrut. Setelah itu Danantara memiliki potensi untuk investasi di luar negeri. Itu baru keren. Negara kita bisa jadi investor untuk negara lain. Itulah tujuan Danantara, agar bangsa ini bisa berdiri di kaki sendiri menuju Indonesia emas. Saya kasih contoh Korea Utara. Negara sekecil itu ekonominya bisa kuat dan diperhitungkan dunia, yaitu karena mereka mendapatkan pemutaran uang atau investasi di luar negeri sampai bisa mempunyai senjata nuklir. Jadi itulah contoh yang tidak dipahami rakyat Indonesia, karena setiap hari diracuni oleh berita-berita negatif tentang program pemerintah. Jadi mari bersatu rakyat Indonesia, jangan mau dibego-begoin sama para pengujar kebencian di media sosial. Saya Nancy Angela Hendrik, saya akan buka semua program-program pemerintah di video-video berikutnya. Merdeka! Sebenarnya di kepala Jokowi itu nggak pernah mikirin anaknya jadi cawapres. Yang dia pikir itu Ganjar. Jadi wakilnya Prabowo, kan gitu. Diajak belusukan ke sawah. Menteri Pertahanan Republik Indonesia diajak presiden ke sawah. Di Jawa Tengah bersama gubernur. Maksudnya apa ini? Nah, Gibran ditanya, wah saya belum cukup umur. Bener itu. Begitu juga Prabowo nih. Kalau kita lihat-lihat ya dari luar ya. Itu kan menurut survei yang paling tinggi itu Erik untuk calon wakil presiden. Erik paling tinggi. Gibran nggak ada jauh. Nomor 1 Erik, nomor 2 itu Khofifah. Dan seterusnya. Di kepala Prabowo itu kira-kira bagaimana ini menggarap, karena 0103 ini punya afiliasi di NU semua di Jawa Timur itu. Dia menganggap Jawa Barat ini insya Allah menang dah. Tapi Jawa Timur itu, Jawa Tengah itu 03, Jawa Timur jadi kunci. Maka dia mikir-mikir nih. Karena Khofifah diajukan oleh Demokrat, dia mikir juga Khofifah ini.
Tapi menurut survei Erik lebih tinggi secara nasional. Ya pusing juga itu. Lebih pusing lagi deh setelah itu Muhaimin ikut. Waduh, gawat ini. Salah milih orang pada bubar ini. Koalisi gitu loh. Sambil dia pusing-pusing, tiba-tiba Ibu Mega mengumumkan Ganjar Mahfud. Yusril sebagai ketua umum partai PBB ngurus SKCK juga. Waduh, lucu ini. Jadi dia merasa pantas juga dia jadi cawapres. Karena di sana Mahfud, ya kenapa? Kartu dia selalu jadi hidup ya. Jadi hidup. Maka yang bikin SKCK itu Erik sama dia. Yang di berita ya, saya nggak tahu benar apa, tapi berita begitu. Nah, jadi Prabowo ini jadi pusing ya. Ya kan? Begitu ada keputusan bahwa umur boleh di bawah 40. Nah, dia pikir-pikir boleh juga ini. Begitu dia ngomong tentang Gibran, semua partai itu setuju semua. Untung buat dia. Oke semua. Bahkan Golkar lebih duluan mengusulkan. Gitu loh. Karena dia ngerasa ya adalah anunya dia rendah gitu, Erlangga kan mengusul. Yang lain, wah bagus. Gitu. Sekali lagi karena budaya feodal, karena faktor Jokowi. Mereka ini kan di dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Jadi ini budaya feodal yang memaksa orang berpikir kayak begitu. Nah, jadi salah. Mau nyalain siapa? Ini kan hanya permainan politik catur. Catur kekuasaan. Gitu loh. Ya sudah, serahkan kepada hakim tertinggi, ialah rakyat di TPS. Nah, ternyata menang pula dia. Gimana? Dia mau marah bagaimana? Kalau sampai ada kata damai saya tidak terima. Mungkin rakyat Indonesia akan turun ke jalan nanti. Kalau tidak. Setuju dengan narasimu, Bang. Kalau sampai gerombolan ini tidak dipenjarakan dengan menyebarkan fitnah dan menyebarkan hoax, saya pribadi siap turun ke jalan. Kami siap membela kebenaran dan kami siap untuk menjaga NKRI lebih damai dan sejahtera. Siapa yang siap, komen kolom komentar. Ini udah aku siapkan nih duit, ya. Nih, duit ya. Ini bukan omon-omon aja, capek kita omon-omon. Ya. Ini duit cash, ya udah aku siapkan. Ya. Nih. Nah, kalau kurang tambah lagi. Ini kok sampai 10 miliar. Yang penting begini, Rismon. Yang penting kau pertanggungjawabkan omongan kau. Dia mendalilkan, dia membuktikan. Hari ini kita somasi kau. Rismon ya. Kau telah menghina Jenderal Polri, kami somasi. Ada dua pilihan. Kau pindah negara ke negara panci atau kau ikut tanding. Nah, pilihan yang pertama enak tuh. Walaupun babak belur, tapi bisa dapat uang juga kalau menang Jokowi. Kalau anjur ya keluar dari negara. Keluar negara, ya. Bikin negara panci, ku modalin kau, ya. Tanah 1 hektar untuk bikin negara panci. Ini lawannya, ini. Kalau Suryo datang lawan langsung nih Andre Yakub. Roy Suryo ada lawannya tuh, ya. Pak Andre Yakub. Masuk terhormat ya kalau. Jadi ini untuk televisi yang meliput kita, ya, disiarkan. Ya, ini hari ini resmi FDA mensomasi Rismon Sianipar dan kawan-kawan. Jangan buat gaduh lagi di bangsa ini. Karena kemarin habis ribut masalah A, pindah lagi ke B. Dari B ke C, ke D, nggak ada habisnya. Sementara pemerintahan Pak Prabowo ini lagi membangun. Pemerintahan Pak Prabowo ini lagi membangun. Semua lagi dibersihkan, koruptor lagi dibersihkan. Mafia-mafia dibersihkan, rakyat lagi dipentingkan oleh Pak Prabowo. Apa diduga ada maksud tertentu bikin menghambat kita punya presiden? Takutnya ada strategi politik mereka. Pura-pura memecah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ujung-ujungnya menghancurkan Pak Prabowo juga. Karena ini politik juga gitu. Jadi hati-hati ya. Rismon, ini kau sudah kusomasi. Ya, kami FBI sudah mensomasi kamu. Silakan kau laporlah sama Abraham Samad, sama Ahmad Kojinuddin, sama siapa tuh yang hebat-hebat.
ilmu hukumnya nanti lawannya saya tuh ya. Gitu ya, jadi kita semua cinta NKRI, kita dari FBA, cinta NKRI. Dan keluarga polisi kita. Ya, dan keluarga Polri, Bang Andre, keluarga Polri juga. Kalau gue keluarga TNI. Jadi Polri sama aja. Polri sama aja. Ya, jadi kita nih keluarga-keluarga para pejuang tidak terima dengan perkataan kau Rismon ya. Jadi kami ini semuanya keluarga besar TNI Polri tidak terima karena kau telah menghina jenderal-jenderal kami. Kau harus minta maaf kepada Pak Tito, minta maaf kepada Pak Tomsi, minta maaf kepada 5 jenderal lainnya yang ada di Mabes Polri tadi. Tolong kau minta maaf, kalau tidak resmi kami akan melaporkan kau ke polisi. Ya, ingat itu. Atau kau pilih kita bertanding sehat. Kau diam, nggak usah lagi ribut-ribut di negara ini. Kau diam, kau siapkan duit. Ya, kalau kurang keluar dari negara ini. Iya. Kalau kalah keluar dari negara ini. Kalau menang ya kau dapat lah. Tapi diam, jangan banyak ngomong. Ya. Oke. Targetnya kapan Bang mungkin? Targetnya saya kasih waktu 7 hari ke depan. 1 minggu ya. 7 hari somasi ini kita tunggu. Tunggu jawabannya. Ya, tunggu jawabannya. Kalau nggak jelas, ya udah kita lapor polisi. Kita kasih somasi kedua lagi, Bang. FBI akan memberikan somasi kedua setelah ini. Ya. Tapi kita tunggu 7 hari ke depan. Jadi wartawan harus kejar Rismon tuh. Dan Roy Panci ya. Harus kejar itu. Jangan manggil Roy Suryo kebagusan, Roy Panci. Ya. Oke? Pernyataan apa sih yang akhirnya ngajak ring tinju? Kan gini, kita kan anak bangsa ini kan udah capek banget sama orang-orang toksik ya. Makanya mulut aja, mulut aja gitu. Tapi untuk membenahi bangsa nggak ada manfaatnya sama sekali. Maka dibikin kena sanksi aja. Ya, makanya sekarang ini kita tambahin lagi. Ini kita punya promotor memang. Promotor juga ya. Ini juga salah satu contoh yang kita buat FBA. Ialah ini izin kita ya. Izin promotor kita lengkap.